Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pabrik cleaner. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis pabrik cleaner. Oleh karena itu, semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis pabrik cleaner, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami nanya, apa sih itu produk fabric cleaner? Oke sahabat, jadi fabric cleaner ini adalah produk pembersih yang dirancang khusus untuk membersihkan berbagai jenis kain atau fabrik seperti jok mobil, sofa, karpet, tirai, sepatu, kain, tas kanvas, hingga pelapis kain di interior rumah ataupun kendaraan. Nah, memiliki berbagai fungsi utama yaitu menghilangkan noda seperti minyak, kopi, tinta, bekas makanan, dan juga kotoran lainnya dari permukaan kain. Nah, selain itu juga, produk ini juga efektif nih untuk mengangkat debu dan juga kotoran yang menempel di serat kain. Nah, beberapa produk fabric cleaner juga mampu mengurangi bau tidak sedap karena dilengkapi dengan antibakteri dan juga parfum ringan. Nah, penggunaannya juga ini membantu menjaga warna kain agar tetap cerah tanpa merusak serat atau membuat warnanya menjadi luntur. Next pertanyaan, kamera C, apa sih emang keunggulan utama dari produk fabric cleaner ini? Jadi sahabat, ini adalah berikut keunggulan utama dari produk fabric cleaner ya, dimana produk ini adalah efektif menghilangkan noda membandel seperti minyak, kopi, tinta, dan juga bekas makanan dengan mudah. Lalu aman digunakan nih untuk berbagai jenis kain seperti jok mobil, sofa, karpet, tas, dan juga sepatu tanpa merusak kain. Nah, fabric cleaner juga ini cepat kering nih dan tidak meninggalkan rasa lengket ataupun bau apek, dilengkapi juga antibakteri dan juga pewangi sehingga kainnya tetap bersih dan juga segar lebih lama. Nah, warna kain ini tetap cerah dan tidak mudah luntur meskipun sering digunakan. Nah, cara pakainya juga praktis sahabat, cukup semprot, sikat ringan, lalu lap ataupun bilas. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis produk fabric cleaner ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk para pemula? Ya, jawabannya adalah sangat bagus sahabat, karena bisnis produk fabric cleaner ini sangat cocok nih untuk pemula dikarenakan pasarnya yang luas dan juga selalu dibutuhkan, terutama nih untuk membersihkan jok mobil, sofa, dan juga sepatu. Nah, modal awalnya juga terjangkau dan bisa dimulai nih tanpa harus punya pabrik sendiri. Nah, produk ini juga punya peluang repeat order yang tinggi karena sering dipakai. Selain itu juga pemasarannya ini mudah dilakukan baik secara online ataupun offline, serta punya potensi yang besar nih untuk berkembang dan juga dengan kemasan menarik serta promosi yang aktif di media sosial. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih contoh penggunaan produk fabric cleaner ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke sahabat, fabric cleaner ini bisa digunakan ya untuk membersihkan jok mobil dari noda dan debu, membersihkan sofa agar tetap bersih dan wangi, menghilangkan kotoran pada karpet tanpa perlu dicuci penuh, serta membersihkan sepatu berbahan kain agar tampak seperti baru, dan juga merawat tas kain ataupun kanvas agar tetap bersih dan juga terawat. Nah, produk ini juga sering nih digunakan di jasa cuci mobil, laundry, ataupun jasa pembersihan rumah. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis produk fabric cleaner ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa saja target pasarnya dan apa keunggulannya? Jawabannya adalah bisa sahabat. Jadi bisnis produk fabric cleaner ini bisa dimulai nih dari rumah karena tidak memerlukan tempat produksi yang besar, cukup ruang untuk menyimpan stok dan juga mengemas produk. Target pasar ini sangat luas ya, mulai dari pemilik mobil, ibu rumah tangga, pecinta sepatu, jasa cuci mobil, laundry, hingga jasa kebersihan. Nah, keunggulan ini, produk ini adalah selalu dibutuhkan
digunakan, mudah dijual secara online, dan modal awalnya terjangkau serta berpeluang nih mendapatkan repeat order karena sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara membuat fabric cleaner ini sederhana dari rumah? Oke sahabat, fabric cleaner sederhana bisa dibuat nih di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Cukup campurkan misalnya 500 ml air hangat, 2 sendok makan sabun cair pencuci piring, dan juga 2 sendok makan cuka putih untuk membantu menghilangkan noda dan juga bau, serta beberapa tetes essential oil seperti lemon ataupun lavender sebagai pewangi alaminya. Lalu masukkan ke dalam botol spray, kocok hingga tercampur rata, lalu siap digunakan untuk membersihkan kain seperti sofa, jok mobil, ataupun karpet ringan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih emangnya jenis fabric cleaner yang ada? Oke sahabat, secara umumnya fabric cleaner ini terdapat beberapa jenis yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah fabric cleaner spray. Ini berbentuk cairan semprot yang praktis digunakan untuk membersihkan noda ringan di jok mobil, sofa, ataupun tas. Yang kedua, foam fabric cleaner. Ini berbentuk busa tebal yang efektif untuk noda membandel dan juga area kain yang lebih lebar seperti karpet ataupun sofa besar. Yang ketiga, liquid concentrat. Ini adalah berbentuk cairan pekat yang bisa diencerkan sebelum digunakan. Biasanya ini dipakai oleh jasa laundry ataupun pembersih profesional. Yang keempat, ada fabric cleaner wipes. Ini berupa tisu basah khusus untuk membersihkan kain dengan cepat dan juga praktis, cocok nih untuk pemakaian saat bepergian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis fabric cleaner ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkannya dan peralatan apa saja sih yang diperlukannya? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis fabric cleaner ini bisa dimulai dengan menentukan konsep produk dulu, seperti mau produksi sendiri, repacking, ataupun maklun. Nah, setelah itu siapkan perizinan usaha dan buat kemasan yang menarik. Nah, untuk pemula sendiri, modal awal itu cukup terjangkau ya, mulai dari 1 juta hingga 5 juta nih, tergantung skala bisnis kalian. Modal tersebut biasa dipakai untuk bahan baku, botol kemasan, label, dan juga promosi awal. Nah, peralatan yang dibutuhkan pun simpel nih, seperti gelas ukur, baskom pencampur, corong, botol spray, label, dan juga printer label jika ingin produksi rumahan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan formula fabric cleaner yang tepat dan apa yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, untuk menentukan formula fabric cleaner yang tepat nih, maka perlu menyesuaikan nih tujuan produknya. Misalnya khusus untuk jok mobil kah, sofa, ataupun sepatu. Nah, dasar formula ini nanti biasanya ini terdiri dari air, surfaktan pembersih, antibakteri, pewangi, dan juga bahan tambahan nih seperti pelembut ataupun bahan anti bau. Nah, hal yang perlu diperhatikan ini dalam produksi adalah keseimbangan bahan agar efektif nih membersihkan tapi tetap aman juga untuk kain, tidak merusak warna, serta tidak meninggalkan residu lengket. Nah, selain itu juga pastikan nih bahan bakunya itu aman digunakan, proses pencampurannya bersih dan higienis, serta lakukan uji coba terlebih dahulu ya sebelum dipasarkan secara luas. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan juga pengemasan fabric cleaner ini? Jadi sahabat, di dalam produksi fabric cleaner ini penting ya untuk menjaga kebersihan area produksi, menggunakan bahan baku yang aman, dan juga mengikuti takaran formula secara tepat. Nah, pada tahap pengujian, lakukan uji coba pada berbagai jenis kain untuk memastikan produknya tidak merusak serat ataupun warna, serta efektifnya menghilangkan noda. Nah, untuk pengemasan, gunakan botol berkualitas yang tidak mudah bocor, lengkapi juga nih dengan label yang jelas mengenai cara pakai dan peringatannya, serta pastikan kemasannya itu tampil menarik agar mudah dijual baik secara online ataupun offline. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran efektif? Bagaimana cara membangun brand dan hal apa yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk fabric cleaner ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif untuk fabric cleaner ini bisa dimulai nih dengan promosi aktif di media sosial, membuat konten video sebelum dan sesudah penggunaan produk, serta menawarkan promo reseller ataupun dropship. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada kemasan yang menarik, nama brand yang mudah diingat, dan juga testimoni pelanggan. Nah, di dalam menentukan harga jual, perhitungkan juga nih biaya produksinya berapa, kemasannya, ongkos kirimnya, dan juga margin keuntungan yang kalian ambil. Lalu sesuaikan dengan harga pasaran agar tetap kompetitif. Nah, jangan lupa juga ya, perhatikan nih segmentasi pasarnya. Apakah targetnya itu untuk kebutuhan rumah tangga, otomotif, ataukah laundry profesional?
Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online serta strategi apa nih agar fabrikannya itu dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, untuk jualan online, pilih nih platform sesuai dengan target pasar kalian ya, seperti Shopee dan Tokopedia untuk pasar umum, Instagram dan TikTok untuk promosi visual, serta WhatsApp nih untuk penjualan langsung ke pelanggan. Nah, agar produk kalian dikenal luas nih, manfaatkan konten video seperti demo penggunaannya, testimoninya, dan tips membersihkan kain. Bangun kepercayaan dengan memberikan edukasi seputar perawatan kain, mengutamakan pelayanan cepat, dan juga menyertakan foto produk aslinya. Berikan juga nih promo awal seperti diskon, bonus, ataupun gratis ongkir untuk menarik pelanggan pertama dan juga meningkatkan repeat order produk kalian. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan juga menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis fabric cleaner ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap nih, Anda bisa menawarkan promo repeat order, bonus produk, dan layanan pelanggan yang cepat. Jalin komunikasi rutin lewat WhatsApp ataupun media sosial agar pelanggan itu merasa dekat dengan brand Anda. Nah, untuk kerja sama reseller, buat nih sistem kemitraan yang mudah dengan harga grosir yang menarik, materi promosi siap pakai, dan juga dukungan pelatihan sederhana. Nah, dalam menangani keluhan pelanggan, responlah dengan cepat, dengarkan keluhannya dengan baik, dan tawarkan solusi seperti ini, penggantian produk atau bonus, dan juga serta gunakan feedback mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan Anda. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan juga informasi apa nih yang harus ada pada label produk fabric cleaner ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya, karena akan meningkatkan daya tarik produk, menjaga kualitas isi, dan juga memberikan kesan yang profesional. Nah, untuk fabric cleaner sendiri, bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol plastik tebal PET atau HDPE yang aman, tidak mudah bocor, dan juga praktis digunakan. Misalnya nih, botol spray atau flip top. Nah, lalu pada label produk wajib mencantumkan informasi seperti nama produknya, manfaatnya, cara pakainya, komposisi, dan juga peringatan penggunaan. Lalu tanggal produksi atau kadaluarsa, volume bersihnya, serta identitas produsennya. Nah, kemasan informatif dan menarik ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga membantu produk lebih mudah laku di pasaran. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam kemasan, dan juga cara menghindari kemasan bocor dalam bisnis fabric cleaner ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini bisa ditentukan ya berdasarkan kebutuhan pasar kalian. Misalnya nih, ukuran kecil itu 100-250 ml untuk pemakaian pribadi, lalu ukuran besar nih 500-1 liter untuk kebutuhan usaha ataupun refill. Nah, tips hemat dalam kemasan ini adalah membeli botol dalam jumlah grosir, menggunakan desain label kemasan yang sederhana namun tetap profesional, dan juga memilih kemasan standar yang mudah ditemukan di pasaran. Nah, untuk menghindari kemasan bocor, gunakan botol berkualitas ya, minimal PET atau HDPE, lalu pastikan tutup rapat seperti spray lock ataupun tutup flip top, dan juga lakukan uji coba ketahanan kemasan sebelum dipasarkan, termasuk nih misalnya tes guncangan saat pengiriman. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis fabric cleaner ini? Lalu ada tipsnya nggak nih? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini bisa dimulai nih dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp untuk memperkenalkan produk melalui video before dan juga video after serta testimoninya. Gunakan juga di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia untuk menjangkau pasar lebih luas lagi. Tipsnya, buat konten yang menarik, sering adakan promo seperti diskon ataupun bundling. Bangun kerjasama dengan reseller, dan aktifkan juga nih fitur iklan berbayar jika memang memungkinkan. Fokus pada edukasi keunggulan produk agar konsumen itu tertarik mencoba, dan juga berikan layanan cepat supaya pelanggan kalian puas dan juga mau order ulang lagi. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih yang perlu diketahui tentang legalitasnya untuk memulai bisnis fabric cleaner ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan bahwa usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan juga dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, serta label kemasan yang sesuai dengan regulasi. Nah, perlu sahabat ketahui ya, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih, dan juga harus didaftarkan dengan menyertakan uji lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, proses PKRT sendiri ini biasanya itu memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan juga sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa
Kenapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis fabric cleaner ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena akan membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan juga menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi juga sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logonya, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi ini membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah sahabat, selain itu juga merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka dari itu UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek hakinya ataupun bukti pendaftaran hakinya, karena memang sertifikatnya itu terbitnya lama ya, sekitar 1 tahun lebih. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan ini penting dalam bisnis fabric cleaner ini dan apa saja jenisnya? Oke sahabat, dalam desain kemasan ini sangat penting ya, karena ini menjadi daya tarik pertama bagi konsumen, lalu meningkatkan kepercayaan serta membantu membedakan produk Anda dari kompetitor. Kemasan yang menarik ini juga membuat produk terlihat profesional dan juga mudah dijual, baik secara online ataupun offline. Nah, ada nih beberapa jenis kemasan yang umum dipakai untuk produk fabric cleaner ini. Pertama, seperti botol spray, ini untuk kepraktisan penggunaan. Lalu ada botol flip top, ini untuk produksi isi ulang, serta kemasan refill pouch untuk pembelian hemat. Nah, memilih desain kemasan yang tepat ini dapat meningkatkan minat beli dan juga loyalitas pelanggan kalian. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih fabric cleaner ini penting dan apa saja nih contoh merek yang ada di pasaran? Oke sahabat, fabric cleaner ini penting ya, karena membantu menjaga kebersihan berbagai jenis kain seperti jok mobil, sofa, karpet, sepatu, dan juga tas dari noda, debu, serta bau tidak sedap. Nah, penggunaan ini praktis ya, tanpa harus mencuci penuh dan bisa memperpanjang usia kain. Nah, beberapa contoh merek fabric cleaner yang umum ditemukan di pasaran antara lain ada Kit Fabric and Carpet Cleaner, Sonax Textile dan Leather Cleaner, Autosol Fabric Cleaner, Gloskin Fabric Cleaner, dan berbagai produk lokal lainnya yang menawarkan kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Sahabat, berikut ini adalah produk fabric cleaner yang sudah terdaftar haki dan juga terdaftar PKRT Kemenkes ya sahabat. Ada namanya Homies Fabric Cleaner Powder. Nah, ini nama mereknya Homies, kemudian sudah terdaftar di PKRT. Jadi ini sudah sah untuk izin edarnya produknya dijual secara Indonesia, baik via offline ataupun via online, karena sudah sah memiliki legalitas izin edar PKRT-nya sahabat. Lalu yang kedua ada produk namanya Loxus. Ini Loxus Fabric Cleaner ini mampu membersihkan noda membandel pada kain, baju, sarung bantal, dan juga mukena. Nah, ini juga sahabat sudah terdaftar di Haki dan juga sudah terbit izin edar PKRT-nya. Jadi produknya sudah sah dijual secara seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya produk ketiga ada Sparklin mereknya. Ini Sparklin Fabric Cleaner ya teman-teman. Bisa dilihat juga di sini sudah terdaftar untuk hakinya dan juga sudah terdaftar untuk izin edar PKRT-nya sudah terbit. Jadi jika kalian sudah mendaftar haki dan juga mendaftarkan izin edar PKRT-nya, maka nanti ini produk kalian bisa dijual secara online Indonesia. Kamera C, apa saja sih memangnya jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, jadi produk PKRT adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga, wajib memiliki legalitas ya, agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan nih untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, berikutnya beberapa kategori produk dengan wajib izin edar PKRT. Pertama ada kategori tisu dan kapas, yang kedua ada kategori sabun cuci, yang ketiga ada kategori pembersih, yang keempat perawatan bayi dan ibu, yang kelima antiseptik dan desinfektan, yang keenam kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa produk. Untuk tisu dan kapas, contoh produknya ada tisu basah, cotton bud, kemudian tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci, produknya ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, dan juga pewangi kain. Lalu untuk kategori pembersih, ini produknya ada macam-macam nih. Ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, mobil, pembersih kayu, logam, air, pembersih lantai, kloset, porselen, menghilang noda, multiguna, dan juga sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga produk perawatan lainnya. Untuk kategori
kategori antiseptik dan desinfektan. Produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Lalu untuk kategori pewangi, ini produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Nah, sahabat, nama-nama produk dan juga kategori ini adalah yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum produknya dijual secara luas ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih emangnya syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini maka nih UMKM itu perlu memiliki pertama akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV ataupun minimal PT perorangan. Ya karena nanti ini pendaftaran akun Regalkes ini wajib melalui PBUMKU dengan badan hukum di sistem OSS. Lalu menyiapkan desain kemasan produk, lalu sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya jika memang belum terbit, lalu stempel nama perusahaannya, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini bisa kalian lakukan di laboratorium kesehatan setempat ya. Coba kalian aja tanya ke dinas kesehatannya, biasanya ada yang bisa membantunya. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produknya rumahan, apakah bisa juga pengajuan PKRT? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan ya, dan produknya masih kecil. Yang terpenting nih, syarat dokumennya terpenuhi agar prosesnya itu berjalan lancar sampai dengan PKRT yang terbit. Nah, persyaratan izin dari PKRT ini baru dibagi menjadi dua ya. Pertama ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut nih. Yang pertama adanya satu data administrasi, yang kedua formulir AA yaitu formula dan juga prosedur pembuatan, yang ketiga formulir BB ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah, yang keempat formulir CC ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi, yang kelima formulir DD yaitu kegunaan dan juga contoh, dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT seperti apa? Oke sahabat, ada ya. Berikut nih gambaran contoh dan penjelasan tentang sertifikat PKRT yang bisa kalian lihat di layar ya. Di sini adalah sertifikat PKRT terbit dari PBUMKU, akan muncul nomor PBUMKU-nya. Lalu ada nomor izin edar PKRT atau kita singkat dengan Kemenkes RI PKD. Nah, ini adalah nomor izin PKD atau PKRT kalian yang nanti dicantumkan di dalam label kemasannya. Nah, di sini ada juga nama dagang atau mereknya, kategori produknya, subkategori, jenis produknya, bentuk kesediaan dan juga warnanya, kemasannya apa, dan juga nama perusahaan atau produsennya, serta ada masa berlakunya juga tercantum di dalam sertifikat PKRT. Masa berlakunya ini adalah 5 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal perkemasannya 3 neto ya. Karena ini nanti akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Nih contohnya sahabat, ada nomor 1 kemasan pouch, ini ukurannya ada 3, lalu kemasan botol ada 3 ukurannya, kemasan jerigen juga, dan juga drum. Nah, silahkan kalian lampirkan semua kemasan dan netonya. Karena apa? Karena ini nanti akan muncul di sertifikat PKRT kalian di bagian lampiran. Serta jika emang kalian belum produksi, nggak apa-apa, kalian masukin aja karena itu nantinya berlaku 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun kan pasti kalian akan ada penambahan untuk kemasan dan juga netonya. Nah, dari awal kalian pikirkan seperti apa ukurannya, kalian bisa cek aja ke pesaing atau lainnya. Nah, untuk kalian masukkan ke dalam lampiran sertifikat PKRT-nya saat pengajuannya. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat paten merek hakinya kami itu belum terbit? Oke sahabat, jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PBUMKU itu dalam hal ini PKRT terutama itu dilakukan melalui OSS dengan menginput dan mengupload semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat haki kalian juga belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti pendaftaran hakinya, lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online? Dan seperti apa sih hasil cek online PKRT?
Jadi sahabat cuan adalah bisa ya. Jika sudah terbit sertifikat PKRT kalian, maka nanti nomor izin edar itu dapat dicek secara online ya di link berikut nih, https://infoalkes.comcast.co.id. Nanti kalian silakan pilih ceknya nih, mau pakai nama kah, nama produk atau nama produk produsen kalian atau PT-nya. Kalian pilih aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian mau ngeceknya, lalu klik cari. Nanti di situ akan muncul sahabat pilihannya dan bisa kalian cek untuk nomor PKD-nya, nama produknya, pabriknya, dan juga jenis produknya. Ada semua lengkap di dalam swabnya. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak nih berikan contoh produk penjelasan dari produk PKRT? Oke sahabat, bisa nih, kami akan jelaskan. Kalian bisa cek di layar ya. Ini adalah contoh penerapan nomor izin edar PKD atau PKRT dalam negeri. Ada nama produknya, keterangan umumnya, peringatan, barcode produknya, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan, penjelasan lokasi produksinya, dan juga brand atau produk. Nah, untuk kalian silahkan kalian aja contek, amati, tiru modifikasi bagaimana untuk penempatan dengan produk kalian ya. Contohnya misalnya ke brand besar atau brand pesaing kalian, supaya kalian ada gambaran saat nanti kalian membuat label kemasannya dan juga memasukkan nomor izin edar PKRT-nya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha seperti melalui sistem OSS, AHU, dan Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas ini bukan sekadar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, diakui pasar, dan juga terlindungi oleh negara. Nah, dengan membayar PNBP nih, nanti usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya konsumen maupun mitra bisnis. Perlu kalian ingat juga ya, legalitas ini jangka panjang ya, seperti HAKI itu berlaku 10 tahun, dan juga izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi kalian silahkan manfaatkan ini sebagai investasi untuk jangka panjang. Selain itu pastikan juga nih selalu diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional, dan juga bisa tumbuh berkelanjutan. Perlu kalian ketahui juga ketika kalian sudah memiliki PT perorangan, kemudian HAKI dan izin edar PKRT, maka kemungkinan untuk kalian memiliki Shopee Mall misalnya, Tokopedia, kemudian TikTok, kemudian Lazada Mall, itu akan lebih besar peluangnya untuk diterima sahabat. Jadi tidak hanya sebagai legalitas juga, tapi itu membuat kalian untuk persyaratan mencapai level yang lebih tinggi dalam marketplace itu lebih dipercaya. Sahabat, mulailah dari langkah kecil namun konsisten. Produksi dulu 5-10 liter fabric cleaner buatan sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan sederhana tapi efektif seperti air bersih, sabun cair berkualitas, cuka putih sebagai penghangat noda, dan juga essential oil seperti lavender ataupun lemon untuk memberikan aroma segar. Kemas produknya dalam botol spray ukuran 250 ml atau 500 ml. Bisa juga menggunakan botol baru atau botol daur ulang yang bersih. Buat label sederhana namun rapi yang mencantumkan nama produk, cara pakai, dan juga manfaatnya. Pilihlah nama brand yang unik dan mudah diingat seperti Free Snack, Sofa Clear agar terlihat lebih profesional. Mulailah juga menawarkan ke orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, komunitas motor atau mobil, dan UMKM sekitar kalian. Nah, nanti dari situlah kamu akan mendapatkan feedback langsung nih sekaligus pelanggan pertama yang bisa membantu menyebarkan produkmu lewat rekomendasi. Ambil foto produk fabric cleaner di area rumah seperti dapur, kamar mandi, sofa, ataupun jok mobil yang sering kotor. Tunjukkan hasil nyata dengan foto sebelum dan juga sesudah pemakaian agar calon pelanggan itu bisa langsung melihat manfaatnya. Gunakan cahaya alami supaya hasil foto itu terlihat lebih cerah, bersih, dan juga meyakinkan. Ingat ya, meskipun bisnis dimulai dari rumah, tampilan produk itu harus tetap rapi dengan kemasan bersih, label jelas, dan juga hasil foto yang profesional. Dari sudut rumah yang sederhana pun, kamu bisa membangun brand yang kuat asalkan fokus menjaga kualitas produk dan juga konsisten promosi secara kreatif. Usaha fabric cleaner itu bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol kecil, tapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil. Orang tidak hanya menilai seberapa cepat noda hilang atau seberapa harum aromanya, tetapi juga seberapa serius kamu membangun produk yang profesional dan bisa dipercaya. Legalitas memang terasa repot di awal, seperti harus bersih-bersih sebelum bersih-bersih, tapi justru inilah fondasi penting yang bikin bisnismu makin kuat. Kalau kamu ingin produkmu masuk ke toko perlengkapan rumah tangga, etalase minimarket, atau dipercaya pelanggan dari berbagai kota, legalitas seperti NIB, PT Perorangan HAKI, dan izin edar PKRT ini adalah bukan sekedar aturan, tapi ini adalah jalan untuk naik kelas. Karena produk tanpa legalitas itu seperti bersih-bersih tanpa cahaya, ada tapi susah dilihat dan gampang disingkirkan.
Berani legal berarti berani tumbuh lebih besar lagi. Kamu bukan cuma pembuat fabric cleaner, kamu adalah bagian dari gaya hidup bersih, praktis, dan peduli lingkungan. Setiap botol yang kamu produksi membantu orang menjaga rumah tetap bersih, barang lebih awet, dan membuat aktivitas sehari-hari lebih nyaman. Kalau cairan racikanmu bisa mengusir noda membandel, legalitas itu bisa membuka jalanmu ke pasar yang lebih luas lagi dan juga resmi. Bayangkan, suatu hari brandmu tampil di rak toko perlengkapan rumah tangga, direkomendasikan reseller produk ramah lingkungan, bahkan masuk ke katalog marketplace nasional. Kenapa tidak? Tapi jujur aja, sampai kapan nih mau jualan sembunyi-sembunyi tanpa izin? Produkmu itu layak tampil di depan, bukan terus di balik layar. Dengan legalitas seperti NIB, Haki, dan izin edar PKRT, maka produkmu bisa masuk ke e-commerce besar, toko modern, komunitas peduli lingkungan, bahkan peluang ekspor. Legalitas adalah tiket menuju pasar yang lebih besar. Yang hebat itu bukan yang langsung besar, tapi yang berani mulai dengan benar. Karena sukses yang berkah adalah hasil kerja keras yang jujur, patuh aturan, dan juga siap naik level. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan bangun bisnis fabric cleaner ini. Setiap racikan yang kamu uji coba, setiap label yang kamu tempel dengan tangan sendiri, dan setiap testimoni dari pelanggan, itu semua bagian dari perjalanan yang berharga dan layak dibanggakan. Ketulusan dan kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Keuntungannya bukan cuma dari omset yang terus naik, tapi juga dari kepercayaan pelanggan yang loyal, repeat order yang terus datang, dan juga peluang kerjasama yang semakin terbuka. Bisnis yang kamu mulai dari rumah dengan niat baik ini bisa bertahan di tengah persaingan, terus berkembang, bahkan suatu hari bisa diwariskan sebagai produk lokal yang bersih, ramah lingkungan, dan dipercaya banyak orang. Teruslah berjalan dengan semangat, karena setiap botol yang kamu buat dengan sungguh-sungguh adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah usaha yang kuat, bermanfaat, dan membanggakan. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas fabric cleaner atau izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian itu aman, sah, tenang, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tulis bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya, silahkan. Kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya sahabat. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RAC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana all in terima beres tanpa ribet pasti terbit, dengan dari biaya 7.500.000 menjadi 4 juta. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Di mana standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia sahabat, layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga kalian bisa cek nanti secara online. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Di mana paket ini nanti kalian mendapatkan free uji labnya, free desain label kemasan, akun pendaftaran, kemudian pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran, pemantauan, hingga sertifikat izin edar PKRT-nya terbit. Promo ini terbatas ya sahabat, silahkan jika ada yang ingin bertanyakan untuk konsultasinya gratis, silahkan hubungi kami via WhatsApp, nomor ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Nah ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Selain itu juga kami menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek Haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode US1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin aja, ada di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, serta ilmu bisnis kalian semakin bertambah lagi. Dan jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu, silakan hubungi kami via WhatsApp, nomor adminnya ada di layar, karena semuanya untuk konsultasi gratis sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kalian semakin sukses, semakin maju, dan semakin berkembang. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Bila pikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih, bye bye.